catatan. Ini ada sebuah catatan, ada kejadian yang tak diduga sepulang dari penyerangan Bani Bakar. Di luar tak jauh dari perkampungan Bani Bakar, pasukan yang dipimpin Muhammad ibn Salamah menangkap seorang laki-laki yang sedang beristirahat di tepi jalan. Lalu orang tersebut dibawa pulang ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, diserahkanlah harta ghanimah dan diceritakan bahwa 10 orang dari Bani Bakar terbunuh, dan kami menawan seorang yang tak dikenal di dekat perkampungan Bani Bakar. Ringkas cerita, Rasulullah pun tersenyum ketika melihat tawanan tersebut. Lalu Rasulullah berkata, "Apa kalian tak mengenal orang yang kalian tawan ini?" "Ketahuilah," ujar Rasulullah, "dia adalah Sumamah bin Uzal. Dia adalah salah satu tokoh di kota Yamamah, dan dia adalah pemimpin Bani Hanifah." Lalu Rasulullah pun memerintahkan menawannya di masjid sebagai tawanan istimewa, dan Rasulullah pun memerintahkan memberi makanan yang istimewa pula. 3 hari Sumamah ditawan, dan setiap hari Rasulullah bertanya kepada Sumamah, "Apa yang kamu punya, wahai Sumamah?" Lalu Sumamah menjawab kepada Rasulullah dan para sahabat, "Kalian salah telah menawanku. Di belakangku ada 100.000 pasukan. Bila kalian membunuhku, maka sudah pasti pasukanku akan menyerang dan menghancurkan kota Madinah. Tapi bila aku dilepaskan, aku Sumamah adalah orang yang bisa membalas budi," katanya. "Atau bebaskan aku dengan tebusan. Berapa tebusan yang kalian minta?" Lalu Rasulullah pun menjawab. Setelah beberapa hari Rasulullah pun menjawab, "Aku pilih yang kedua. Kau dibebaskan tanpa syarat dan tebusan." Lalu Rasulullah mempersilahkan Sumamah pergi berlalu, dan pergilah Sumamah meninggalkan kota Madinah. Namun di luar kota Madinah, Sumamah pun mandi, membersihkan diri, lalu kembali lagi ke kota Madinah menemui baginda Rasulullah SAW. Ringkasnya, Sumamah pun mengucap 2 kalimat syahadat, menyatakan keimanannya kepada Rasulullah. Diriwayatkan bahwasanya kota Yamamah, khususnya Bani Hanifah, pemasok gandum untuk hampir seluruh kota di Jazirah Arab, dan Bani Hanifah adalah suku terbesar di kota Yamamah. Pasukannya saja 100 ribuan, belum lagi rakyatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Peristiwa demi peristiwa sudah diringkas, harap dimaklum ilmu hamba terbatas. Mengharap ridha Allah yang begitu luas, juga ridha kekasih, semoga ikhlas. Allahumma ja'alna min khairi ummati Sayyidina Muhammad. Rasulullah kumpulkan pasukan lagi, penyerang Bani Lihyan yang dulu minta kirimi guru ngaji. Yang di situ terjadi peristiwa Ma'ur Raji. 6 da'i dibunuh dengan keji. Ketika mendengar Nabi menyerang, Bani Lihyan cepat lari ketakutan. Lalu Nabi bertahan 2 malam, pertanda Bani Lihyan sudah kalah dalam genggaman. Catatan, sewaktu pulang dari Bani Lihyan di dekat kota Mekah, 6 orang sahabat meminta izin dengan Rasulullah untuk memasuki kota Mekah. Di antara 6 orang tersebut, salah satunya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan Nabi pun mengizinkan 6 sahabat tersebut. Lalu sahabat pun memasuki kota Mekah, bahkan sampai memasuki tanah haram dan bertahan sebentar. Lalu kembali kepada Rasulullah yang saat itu menunggu di luar kota Mekah. Masuknya sahabat dengan aman tersebut menandakan bahwa Islam sudah kuat, sehingga suku Quraisy tak ada yang berani memerangi 6 sahabat tersebut. Padahal waktu itu kafir Quraisy dan umat Islam masih bermusuhan. Sepulang dari penyerangan Bani Lihyan pula, ada suatu tempat yang disinggahi Rasulullah SAW. Di tempat tersebut Rasulullah berhenti dan menangis di sebuah makam tua. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, makam siapa ini?" Lalu Rasulullah pun menjelaskan kepada sahabat yang menyaksikan bahwa makam tersebut adalah makam ibunda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Sallu ala nabi wa alihi wa ashabi Sayyidina Muhammad. Ampun maaf ulun haturkan
karena banyaknya kekurangan dan mungkin adanya kesalahan. Harap koreksi dan perbaikan. Banyak riwayat yang terlewatkan. Isra' Mi'raj pun tak dikisahkan karena kekurangan dan kebebalan. Hamba berharap beroleh kebaikan. Hati hamba sungguh kerasnya, namun tergerak untuk menyusunnya. Sebagai penawar rindu bagi umat Rasulnya, semoga bertambah-tambah kecintaannya. Karena dosa hati terhijabnya, merasa cinta namun tak pernah berjumpa. Ditambah hamba yang banyak lupa, tak menghiraukan dakwah nabinya. Ulun berharap sudi kiranya anda tandai taulan dan kula-kula. Doakan kami agar tetapnya iman dan cinta hingga akhir napasnya. Ulun berharap sudi kiranya andai taulan dan kula warga. Doakan kami agar tetapnya iman dan cinta hingga akhir napasnya. Bila mana dirasa syair ini ada manfaat, harap dibantu doa dan juga niat. Sudi pun juga ikut merawat syair sejarah ini sepanjang hayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala nabi. Bismillah, kalam yang berkah, diucap mudah, ditulis indah. Semoga kita semua istiqamah, mulai apapun dengan ini kalimah. Terkisah perang Bani Mustaliqi atau perang Al-Muraisi. Bani Mustaliq berniat menyerang kotanya Nabi. Pasukan Bani Mustaliq pun mulai bersiap diri. Belum lagi niat terlaksanakan, pasukan muslimin lebih dahulu menyerang. Bani Mustaliq pun kelabakan, tak menduga 700 tentara muslimin sudah di hadapan. Pasukan Nabi tidak langsung menyerang, terlebih dulu diajak masuk Islam. Dengan berani maju 10 orang, jagoan Bani Mustaliq mengajak duel dengan lantang. Sahabat Nabi pun gagah berani menjawab tantangan, gagah berdiri. Rubuhlah 10 jagoan yang lain lari. Kampung Bani Mustaliq pun dikuasai. Muhasabah, renungan ini, pesan kita barataan. Bermula suatu masa Sayyidina Ali bersedih melihat Sayyidah Fatimah menumuk gandum sendiri, sehingga tangan Sayyidah Fatimah melepuh karenanya. Bayangkanlah seorang putri pimpinan umat Islam, putri kesayangan Nabi Muhammad SAW. Saat itu keluarga Sayyidina Ali tak mempunyai budak atau sahaya seorang pun, yang harus mengerjakan semuanya sendiri. Lalu Sayyidina Ali meminta agar Sayyidah Fatimah memberitahukan kepada Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah seorang budak, atau minta berikan seorang budak buat membantu keperluannya di rumah. Dan Sayyidah Fatimah pun pergi menemui ayahanda tercinta Rasulullah SAW. Setelah disampaikan permintaan Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah, Rasulullah pun menjawab, "Wahai anakku yang kucintai, aku tak bisa memberimu apa-apa sementara ada ahli supah yang lapar." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.